Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai obat kangen juga saya dengan Bapak Ibu semua, karena ya Jumat yang kemarin itu lupa kalau itu hari malam Jumat ya, karena nggak pernah menghitung hari. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat berbahagia untuk semua jamaah Dzikir Nafas dan semua yang menyaksikan siaran langsung ini, baik yang di YouTube maupun yang di Facebook. Selama ini kita sudah melakukan zikir nafas ya, rutin, istiqomah ya. Nah, dalam berzikir nafas itu tentunya kita punya banyak pengalaman ya, karena kita melakukan satu perjalanan. Jadi kita berzikir itu melakukan satu perjalanan rohani ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan sadar Allah atau ma'rifatullah. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang kita peroleh ya, tentunya kita mendapat juga pemahaman-pemahaman dari Allah, terutama tentang kesadaran ya. Jadi kesadaran itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, dalam berzikir nafas itu kita menyadari jasad ya, menyadari jasad. Jadi kesadaran jasad, yang bernafas itu jasad ya. Sensasi-sensasi jasad itu kesadaran jasad. Kemudian kesadaran jiwa. Nah, jadi setelah jasad, kita teruskan perjalanan rohani kita, zikir kita teruskan, akhirnya kita dikenalkan oleh Allah tentang kesadaran jiwa. Nah, jiwa yang menyadari Allah. Sampai akhirnya kita mencapai kesadaran ruh. Ya, ini harus kita temukan ya dalam berzikir nafas. Kita harus temukan ya, otomatis yang memperkenalkan juga Allah, yang berikan pelajaran tentang ini juga Allah. Jadi ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Jelas jasad punya penyakitnya ya pakai jasad. Kemudian jiwa ya, jiwa itu juga ada penyakitnya. Jiwa ada penyakitnya. Penyakit yang harus kita hilangkan dari jiwa itu adalah ego. Makanya dalam berzikir kita harus bisa untuk menghilangkan ego, mengenolkan ego atau fana. Fana itu mengenolkan ego. Sehingga kalau ego kita nol, maka kita oleh Allah diberikan satu kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Nah, hilanglah sifat-sifat negatif, iri, kemudian ya tentang keegoan, mengaku-ngaku, ya, ngaku bisa, ngaku paling tinggi, ngaku ini, ngaku itu jiwa. Jadi penyakit-penyakit itu harus kita hilangkan. Dan ruh itu milik Allah, ruh itu suci. Ruh itu suci. Jadi yang pernah saya katakan bahwa
suci itu tidak bisa bertemu dengan kotor. Jadi kotor tidak akan pernah bertemu dengan suci. Seperti siang tidak akan pernah bertemu dengan malam. Nah, kalau kita ingin bisa silatun ke Allah, maka jiwa kita harus suci. Jiwa yang sadar Allah itu jiwa yang suci. Baru jiwa yang suci ini bisa istilahnya menyatu dengan ruh. Jadi untuk menuju kesadaran terhadap Allah, untuk menuju Allah, maka jiwa itu harus bisa menyatu dengan ruh. Artinya ruh itu merupakan kendaraan jiwa menuju Allah. Jadi kita ruh dengan Allah itu memang ada connect. Yang connect dengan Allah SWT, yang maha ruh itu ya ruh kita ini. Ya, jadi ada channel, selalu ada channel. Dan ruh itu selalu suci. Ruh tidak terkontaminasi apa-apa. Ruh tidak punya penyakit, ruh tidak terganggu oleh apapun. Ruh itu selalu suci. Ya oleh karena itu kalau kita mau ke Allah, mau silatun ke Allah, maka jiwa kita harus disucikan. Jadi kalau jiwa yang suci ini baru bisa menyatu dengan ruh. Kalau jiwa yang suci bisa menyatu dengan ruh, baru bersama ruh inilah kita bisa silatun ke Allah. Jasad kita tinggal. Ya. Jasad kita tinggal. Maka kita ingin tahu ke Allah ya, jasad kita nafikan. Kita matikan. Ya. Kalau jasad sudah mati, baru jiwa ini yang bergerak. Jiwa bergerak kemana? Jiwa ini bergerak ke fana. Membersihkan ego, membersihkan segala macam penyakit dan status fana. Setelah itu baru jiwa ini menyatu dengan ruh. Sebagai kendaraan jiwa untuk menuju ke Allah. Itulah yang dikatakan sebagai kesadaran ruh. Jadi kesadaran paling tinggi itu kesadaran jiwa mencapai ruh. Nah, itu masih level tengah ya, kita harus berjuang terus untuk membersihkan diri. Membersihkan diri bukan hanya pada saat kita berzikir, ya. Bukan pada saat kita latihan berzikir nafas, tapi justru yang paling utama itu membersihkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Makanya salah satu cara atau cara yang kita temukan, ya, yang disampaikan oleh Bapak Seto Purwanto untuk membersihkan diri itu dengan cara amanah. Amanah tanda perintah. Setiap kegiatan kalau tidak ada amanahnya jangan dilakukan. Enggak ada amanahnya kita melakukan, namanya ngawur. Itu cenderung pada kemaksiatan. Tapi kalau ada amanahnya, kemudian mesti ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya kita cari, oh ada tandanya. Setiap tanda mesti ada perintahnya. Nah ini, kalau kita jalankan ATP ini secara terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jiwa kita itu insya Allah akan jadi bersih. Jiwa yang bersih inilah yang bisa menyatu dengan ruh. Karena ruh itu kendaraan menuju pada kesadaran Allah. Dan ruhlah yang punya channel ke Allah. Artinya antara Allah SWT dengan ruh kita itu selalu ada konektivitas, selalu ada kesinambungan. Nah ini kalau kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti merasakan kesinambungan itu. Pasti itu merasakan. Ya. Jangankan kita yang orang yang beriman, yang berislam, yang melakukan silatun, orang ateis pun merasakan. Ada satu kekuatan yang di luar dirinya. Mereka pun berdoa. Nah itu tanda kalau ruh ini selalu
connect, selalu nyambung dengan yang maha ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang non muslim ini yang mungkin masih terhijab, mungkin masih dengan segala macam kekotoran-kotoran jiwa ya, segala macam hijab yang menghijab jiwa sehingga jiwa tidak bisa menyatu dengan roh untuk mencapai kesadaran roh. Sadaran roh inilah sadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai opening ya. Jadi saya singkat-singkat saja memberikan pengantar yang nanti insya Allah ada hubungannya dengan yang disampaikan Bapak Seto Purwanto, yang akan dikupas tuntas, kupas habis tentang masalah ini dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita itu bisa merubah diri kita dari jiwa yang sekarang masih kotor menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang fitrah, sehingga dalam 1 tahun ke depan jiwa yang fitrah ini kalau kita bisa pertahankan, maka insya Allah kita akan selalu sadar Allah dalam level yang lebih tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.